Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ajeng di pelajaran matematika. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa masing-masing ya, Nak. Berdoa selesai. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua ya, dimanapun kalian berada. Ya, Ibu mengingatkan untuk mengisi absen di e-learning kalian masing-masing ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai ke-skip. Nah, di materi kali ini kita mau mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Ini materi baru setelah minggu kemarin kita sudah mengadakan ulangan harian lingkaran, kita masuk ke materi baru. Nah, siapkan alat tulis kalian untuk kalau bisa semua yang ada di materi ini kalian tulis, kalian pahami. Jadi sambil kalian tulis, kalian memahami isi dari materi yang Ibu berikan ini. Oke. Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu apa sih? Nah, bangun ruang sisi datar itu contohnya itu yang kubus, balok, prisma, dan limas. Mungkin kalian sewaktu SD sudah pernah diperkenalkan dengan bentuk-bentuk ini ya. Ini untuk kali ini akan dibahas lagi lebih mendalam. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ke kubus yang akan kita bahas pertama. Kubus itu apa sih? Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Nah, ini diilustrasikan. Jadi ada 6 persegi disusun sehingga membentuklah suatu kubus. Jadi semua bidang yang membangun itu adalah persegi. Jadi semua rusuknya sama panjang atau sisinya itu sama panjang karena dibangun dari persegi. Nah, dalam sehari-hari, kehidupan sehari-hari, kita sering menemui benda-benda berbentuk kubus. Apa aja sih contohnya? Nah, ini Rubik. Kalian pernah main ini nggak? Ya, paling pasti ada ya yang pernah memainkan Rubik ini. Nah, ini Rubik ini itu berbentuk kubus karena disusun dari persegi-persegi. Dadu. Dadu itu bentuknya kubus juga atau kardus ya. Ini kardus. Kardus kan ada yang kotak. Nah, kalau yang kotak itu dia bentuknya kubus. Kalau dia isinya semuanya sama. Oke, jelas? Insya Allah jelas ya. Mudah dipahami karena kalian juga udah pernah mengenal bentuk-bentuk ini. Insya Allah kalian sudah paham gitu. Nah, lanjut. Unsur-unsur kubus. Apa aja sih ya yang ada di dalam bidang kubus itu? Di sini ada rusuk atau sisinya ini namanya rusuk. Jadi ada berapa sih rusuknya kubus itu? Coba kita hitung bersama-sama ya. Kita hitung bersama-sama rusuknya ada berapa? 1, ini 1, ini 2, 3, 4, mana lagi? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mana lagi yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya, 12. Yang depan belum kan? Ya, jadi ada rusuknya itu ada 12. Titik sudut itu yang berada di sudut-sudutnya ini ya. Ini titik sudut ini, 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 dan yang lainnya. Bidang. Bidang itu bidang-bidang yang persegi-persegi ini. Ini namanya bidang. Jadi bidang yang membangun kan dia persegi-persegi. Ini bidangnya.
diagonal bidang. Berarti diagonal yang berada pada bidangnya. Misalnya di samping ini kan persegi ini. Berarti diagonalnya adalah diagonal bidang adalah diagonal yang ada pada bidang persegi ini. Ini diagonal bidang. Sedangkan diagonal ruang itu diagonal yang berada pada ruang kubus itu. Jadi dari pojok sini sampai sini. Karena dia diagonal ruang ya. Jadi mengisi ruang diagonal yang ada pada ruang di dalam ruang. Seperti itu, oke? Jelas kan? Ya, oke kita lanjut. Jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus ini ada banyak ya. Nah, ini yang ungu ini tutup, yang kuning ini adalah alas. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari jaring-jaring kubus. Jadi ini kalau kita susun dia akan membentuk kubus. Coba dibayangkan kalau ini tutup, ini alasnya berarti ini kan ditekuk, 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 ini tutupnya sehingga membentuklah sebuah kubus. Jadi ada banyak ya yang kalau coba kalian bisa bereksperimen. Misalnya kalian ada kardus yang berbentuknya kubus. Kalian bongkar salah satunya. Maksudnya dibongkar, kalian lihat jaring-jaringnya. Oh iya ya, ternyata jaring-jaringnya itu bisa membentuk salah satu ini. Gitu. Oke, lanjut. Mungkin ini ya. Jadi ada beberapa seperti ini dipahami. Kalian bayangkan kalau yang bentuknya seperti ini, oh iya ya, kalau ini alasnya bisa juga dibentuk kubus juga gitu. Coba ya, kalian coba di rumah ya, kalau ada benda-benda yang menyerupai kubus kalian bongkar. Yang mudah ya, kayak kardus tadi itu tadi. Oke, lanjut kita mau menghitung luas permukaan kubus. Tapi sebelum kita menghitung seperti contoh soal gitu, kita perlu memahami konsepnya. Jadi dari mana sih luas permukaan kubus itu bisa kita peroleh gitu. Nah, sekarang ini ada sebuah kubus, terus ini ada jaring-jaringnya ya. Nah, dari jaring-jaringnya ini kan semua persegi. Luas permukaan. Nah, berarti permukaannya kubus ini kan terdiri dari persegi-persegi. Berarti kita cukup menghitung luas masing-masing ini. Karena semua sisinya sama, ini perseginya ada berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena semua sisinya sama dan ada 6 persegi, berarti luas permukaan kubus itu sama dengan luas 6 buah persegi dengan sisi yang sama. Berarti kalau luas persegi itu apa sih? Sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Berarti kalau luas permukaan, ini persegi ya Ibu, biar nggak bingung. Berarti luas permukaannya ini ada 6 kalinya persegi. 6 kalinya luas persegi. Sehingga didapatlah rumus luas sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Di mana sisi kuadrat itu merupakan luas perseginya. Oke, mudah kan? Jadi kalian, waduh lupa nih rumus luasnya apa. Kalian ingat aja, loh kubus itu kan yang membangun itu persegi-persegi. Perseginya ada 6. Oh berarti luasnya itu 6 kalinya luas persegi. Gitu ya. Kalau kalian paham konsep, kalian nggak perlu menghafalkan banyak rumus gitu. Oke, setelah tadi ada luas permukaan, sekarang volume. Nah, untuk mendapatkan volume kubus kita kita pakai kubus satuan. Jadi ini ada kubus kecil-kecil, kita susun. Ternyata kalau kita susun kubus satuan itu, dia membentuk kubus yang besar dengan sisi-sisinya ini. 4 kubus satuan, 4 kubus satuan, 4 kubus satuan. Berarti volume kubus besar itu, ini kan ada berapa ini? Kubus satuan yang mengisi. Kalau volume kan sama dengan isi ya. Jadi kita menghitung isinya itu
ada berapa kubus satuan gitu. Ternyata kalau kita hitung itu, ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, depan ini aja, ini ya, lihat ini ada 16. Nah, sekarang ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 16 kali 4. Nah, ternyata kita dapat cukup mengalihkan ininya aja ya, jumlah ininya apa, eee, berapa tumpuk gitu. Jadi 4 kubus dikali 4 kubus dikali 4 kubus. Nah, kita berarti secara umum kita bisa peroleh, rumus volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3, seperti itu. Jadi ini sisi pangkat 3 gitu. Kalian bisa coba ya, coba, lebih dari misalnya ini kan 4, kalian coba 5, 6, bener nggak sih hasilnya gitu? Kalau ini, ya pasti kalau kalian coba seperti itu kalian akan mendapatkan, oh ternyata polanya dari, eee, untuk mendapatkan rumus volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi, karena semua sisinya sama. Paham? Paham. Sekali lagi, kalian nggak perlu menghafal banyak rumus kalau kalian mengerti konsepnya. Kayak tadi luas, luas kubus tadi, kalian cukup, oh iya kubus itu dibangun dari persegi-persegi yang jumlahnya 6, berarti luasnya itu 6 kalinya luas persegi. Nah sama, volume ini juga, oh iya kalau kita punya sebuah kotak, terus kita isi satuan kubus-kubus kecil yang, eee volumenya 1 atau satuan kubus itu yang kecil-kecil, ternyata mengisinya itu sama dengan perkalian sisi-sisinya. Jadi kayak sisi kali sisi kali sisi. Jadi kalian, oh iya berarti rumus volume itu sisi kali sisi, gitu. Oke, setelah tadi ada kubus, kalau kubus semua sisinya sama ya, jadi dia bentuknya kotak. Sekarang kita ke, bahasan selanjutnya yaitu balok. Balok itu apa sih? Balok merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang saling berhadapan. Jadi ada 3 pasang persegi panjang yang saling berhadapan. Nah ini, di gambar ini kan terlihat 3 sisi, 3 pasang persegi panjang tuh maksudnya apa sih? Ini dengan ini, sepasang. Ini panjangnya sama. Nah, atas dengan ini Bu, tandain beda ya, bulat ya. Ini dengan bawahnya itu sama. Nah, ini dengan sampingnya itu sama. Berarti yang saling berhadapan itu nanti sama, ya. Nah, sekarang, contoh, benda sehari-hari yang kita temui yang berbentuk balok. Wih, ada banyak ini. Ini ada apa ini? Ada yang pernah pakai? Kalau yang perempuan sering pakai ya, kalau yang laki-laki mungkin jarang. Ini adalah spons cuci piring. Ya, ini buku tulis. Ini kasur, kasur spring bed kalian itu bentuknya persegi, bentuknya sebuah balok. Terus ini apa ya? Koper mungkin ya kayak tas gitu ya. Ada penghapus. Ada apa ini? Wadah gitu ya, wadah nggak tahu ini apa, tusuk gigi kali ya. Ada es batu dan ada lemari. Banyak sih contoh-contoh lainnya. Coba kalian apa tengok di rumah kalian apa ya yang berbentuknya balok gitu. Kalau kalian sudah bisa membedakan kubus dan balok, ya berarti kalian sudah paham gitu. Ingat, kalau kubus tadi semuanya bentuknya persegi, kalau balok persegi panjang gitu ya.
Nah, sekarang unsur-unsur yang ada pada balok sama dengan di kubus tadi, unsur-unsur yang membentuknya ada rusuknya, ada titik sudutnya. Rusuknya sama ya, ada 12 juga. Ini rusuk. Rusuk-rusuk ini. Nih, ada 12 ya. Terus ada juga titik sudut di sini di pojok-pojoknya ini namanya titik sudut. Lalu ada sisi atau bidang. Kalau tadi kita nyebutnya bidangnya ini. Persegi-persegi panjang ini namanya bidang yang membangunnya ya. Atas, bawah, samping kiri, samping kanan, depan, belakang itu bidangnya yang berbentuk persegi panjang. Lalu ada diagonal sisi atau diagonal bidang ini. Sama dengan yang tadi. Diagonal bidang itu diagonal yang ada pada bidang yang membangunnya. Sedangkan bidang diagonal itu luas. Ini, bidang diagonal tuh ini yang oranye ini ya. Sorry, ini tadi kearset. Yang warnanya oranye ini loh. Bidang diagonal. Itu bidang yang ada pada dalamnya balok tadi itu. Sedangkan diagonal ruang itu garisnya. Kalau bidang diagonal itu bidang yang dibentuk dari diagonal bidang gitu. Bingung ya? Jadi kan ini ada diagonalnya nih. Diagonal bidang yang depan. Ini diagonal bidang yang belakang. Nah, bidang yang dibentuk dari diagonal tadi itu namanya bidang diagonal gitu. Kalau diagonal ruang kan garis yang ada di dalam ruang gitu. Dari titik sudut sini ke sini. Ini kan diagonal ruang gitu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut jaring-jaring balok. Nah, untuk jaring-jaring balok itu ada sangat banyak sekali gitu. Coba kalian cari tahu ada berapa banyak. Kalau nggak salah itu 54 bentuk gitu. Nah, ini kalian bisa, ini Ibu kasih contoh aja, untuk yang lainnya kalian bisa cari-cari di Google ya, kalian ketik aja jaring-jaring balok, nanti akan ada banyak yang keluar. Atau kalian kalau punya sama kardus yang berbentuk balok, jadi dia yang panjang gitu, bukan yang kotak, yang lebih panjang, kalian bongkar. Kalian lihat jaring-jaringnya itu seperti apa, gitu ya. Oke, lanjut ke luas permukaan balok. Nah, sama dengan yang tadi setelah kita bongkar, misalnya ini kardus kita bongkar, oh ternyata tadi kan balok itu penyusunnya adalah 3 pasang persegi panjang ya. Berarti misalnya ini dengan atas dengan bawahnya. Coba dibayangkan. Ini atas, ini bawah. Atau dari sini ya, ini atas, ini bawah, ini atas. Berarti kan ini sama. Terus ini samping kiri sama samping kanan. Berarti ini sama. Terus mana lagi? Ini depan sama belakang ya. Ups, sorry. Maaf. Ini tadi salah. Coba yang bawah PQRS. Oh, berarti ini yang atas TUVW. PQRS yang atas TUVW. PQRS ini, TUVW ini ya, ini atas. Terus depannya itu TUPQ ini depan, belakangnya itu SRVW, ini belakang. Terus samping kiri ini, samping kanan ini. Nah, sepasang, berarti luas permukaannya balok itu
dari 3 pasang persegi panjang. Berarti misal yang tanda silang ya, tanda silang itu PQ ini panjangnya, QR itu lebar ya. Di sini kan ini panjang, ini lebar, dan ini tinggi ya. Berarti PL. Oh, berarti ini juga PL. Ah, berarti ini ada 2. Untuk yang X itu 2 dikali panjang kali lebar luasnya. Persegi panjang kan panjang kali lebar. Karena ada 2 berarti 2 panjang kali lebar. Terus sekarang yang bulat. Ini. Mana depan dan belakang? Depan berarti panjang kali, oh ini panjang, ini tingginya. Ini panjang, ini tinggi. Oh berarti 2 kalinya panjang kali tinggi. Nah sekarang yang pagar ini. Ini apa SP-nya ini? Ini lebarnya, kan lebarnya. Ini tingginya ya. Oh berarti 2 kali lebar kali tinggi. Nah ternyata luas permukaan balok itu jumlah dari luas persegi panjang bidang yang membangunnya berarti 2, ini dijumlah tadi semua 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi, atau 2, kita keluarkan 2-nya karena semua punya 2, sehingga PL ditambah PT ditambah LT. Paham kan konsepnya? Jadi kalau kalian ingat bidang yang menyusun balok, kalian pasti ingat cara mendapat rumus luas permukaannya gitu. Sekarang volumenya sama dengan kubus tadi, kita pakai cara kita masukkan kubus satuan ke dalam kotak gitu ya. Kita coba. Nah, ternyata kalau dilihat contohnya ini panjangnya ada 4, lebarnya ada 2, tingginya ada 2. Bener nggak sih 4 kali 2 kali 2? Berapa ini? 16. Bener nggak ada 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang bawah juga ya. 13, 14, 15, 16. Oh iya, berarti kita bisa simpulkan secara umum ya. Ini kalian coba beberapa percobaan ini kan, ini kalian tambah lagi, misalnya tambah lagi atasnya gitu. Nah, nanti akan diperoleh ternyata rumusnya itu panjang kali lebar kali tingginya. Oke, mudah kan? Sekarang kita gali lagi diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal. Nah, ini ada contoh balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nanti di kubus juga sama aja ya, cuman kalau kubus kan bentuknya kotak. Tapi secara ininya sama, bentuk diagonal bidangnya, diagonal ruangnya. Nah ini, dalam satu kubus itu ada 3 diagonal bidang ya. Jadi diagonal bidangnya, ini AC itu diagonal bidang yang ada di bawah. Nanti AC itu sama dengan BD, sama dengan HF, sama dengan EG. Nah, lalu ada juga diagonal bidang yang depan. Berarti sama dengan diagonal bidang yang belakang. Berarti AF itu sama dengan BE, sama dengan DG, sama dengan CH. Karena sama depan sama belakang ya. Nah, ada juga yang diagonal bidang pada yang samping. Ini ada BG sama dengan CF, sama dengan DE, dan sama dengan AH. Pokoknya yang di samping ini. Itu diagonal bidang. Sekarang diagonal ruang. Diagonal ruang itu kan ini sisi miring yang ada di dalam ruang ya. Jadi A, G ini diagonal ruang sama dengan B, H. Ya, ini ada AG sama dengan AC sama dengan BH sama sorry maaf. Ini diagonal ruang AG sama dengan BH. Jadi kalau ditarik garis gini ya. Ini sama dengan BH.
Ya, ini berarti ini sama. Terus diagonal ruang DF. DF sama dengan ini. CE. Gimana? Paham nggak? Bisa ya membayangkannya? Oke. Lalu ada bidang diagonal B. Bidang diagonal berarti dia bidang ya. Bentuknya adalah bidang. Nah, ini persegi panjang ini dibentuk dari diagonal bidangnya. Nih ada 2. Jelas ya? Mudah kan memahaminya? Seperti itu ya. Nah, paham? Paham. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Hitung luas permukaan bangun berikut ini dan berapa volumenya. Ini bangun apa ya anak-anak? Lihat bentuknya, sisinya. Kubus. Kenapa kubus? Karena sisinya semua sama. Kalau sisinya sisi semua sama. Jadi bentuknya adalah kubus. Apa luas permukaannya? Ingat, dia dibentuk dari 6 persegi panjang. Berarti 6 dikali sisi kuadrat. 6 dikali 4 kuadrat sama dengan 6 dikali 16 atau 96 cm persegi. Sedangkan volumenya tadi dari kubus-kubus satuan itu sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi berarti 4 pangkat 3 yaitu 64 cm kubik. Mudah kan? Mudah banget. Kalian ibu anggap udah paham lah kalau ini karena di SD pun kalian udah dapat ya. Oke, lanjut ke contoh soal selanjutnya. Hitunglah luas permukaan bangun berikut ini dan juga volumenya. Oke, ini panjangnya ini lebarnya, ini tingginya. Sekarang balok luas permukaannya itu apa ya? Nah, ingat balok itu kan dibentuk dari 3 pasang persegi panjang. Sekarang kita lihat yang bawah dan atas. Bawah dan atas. Ada 2 luasnya panjang kali lebar. Ditambah depan dan belakang. 2 panjang kali tinggi ya. Tambah 2 samping ya sekarang. Samping sini itu 2 kali lebar kali tinggi. Udah kita masukkan aja angkanya. 2 panjangnya 15 dikali lebarnya 6. Tambah 2 panjangnya 15 dikali tingginya 8. Tambah 2 lebarnya 6 tingginya 8. Oke, berarti 2 dikali 90 ditambah 2 dikali 120 ditambah 2 dikali 48. Berapa ini? 180 ditambah 240 tambah 496 sama dengan 516 coba. Coba kalian periksa benar nggak hitungan ibu? Ya, betul ya. Ini luas permukaannya mudah kan? Sekarang volumenya. Volume berarti panjang kali lebar kali tingginya. Panjangnya 15, lebarnya 6, tingginya 8. Tinggal dikalikan. 15 kali 6 itu 90. Dikali 8 berarti 720 cm kubik. Ingat kalau volume satuannya kubik ya. Kalau luas satuannya persegi ini. Mudah kan? Ini masih mudah ya. Mudah kan dipahami? Oke, kita lanjut. Contoh soal, perhatikan balok ini, tentukan panjang diagonal bidang, diagonal ruang, dan luas bidang. Ini banyak ya.
Panjang diagonal bidang. Sekarang kita, karena dia nggak disebutkan diagonal bidang yang mana, kita cari semuanya ya. Sekarang yang diagonal bidang yang bawah dulu. Yang bawah berarti ini ya, AC. Nah, sekarang coba kita pindah ke sini gambarnya AC ini. Ini Ibu bikin ini. Ternyata membentuk apa? Segitiga siku-siku. Berarti kita bisa pakai teorema Pythagoras. Ini A, ini B, ini C. AB-nya 16, BC-nya 8. Karena ini persegi panjang kan berarti ininya siku-siku ya. Berarti ini kita bisa hitung dengan teorema Pythagoras. Berarti AC sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 256 ditambah 64 sama dengan berapa? 320 ya. Nah, 320 itu ternyata 64 dikali 5. Jadi kalau mau cari penyederhanaan akar gini, kalian hitung dia bisa dibagi ini nggak ya, angka kuadrat. Misalnya ini Ibu coba-coba 320 dibagi 4, 80, oh masih besar. Dibagi, misalnya dibagi 9 bisa nggak, dibagi 16 bisa nggak, dibagi 25 bisa nggak gitu. Pokoknya kalian bagi angka-angka yang angka-angka kuadrat ya. Ini kebetulan bisa dibagi 64. 64 itu kan 8 kuadrat, berarti gini. 8 kuadrat dikali 5. 8 kuadrat diakarkan keluar ya, jadi 8 akar. Nah, berarti AC itu 8 akar 5. Nah, AC itu sama dengan BD, sama dengan FH, sama dengan E. Oke, jadi kita cari satu aja. Nah, udah. Sekarang bawah sama atas sudah kita cari diagonal bidangnya. Sekarang kita cari diagonal bidangnya yang depan sama belakang. Berarti ini AF. Kita cari AF. Nah, kita pindah nih. Segitiganya AF. Segitiga AF itu ini. Nah, ternyata siku-siku lagi. Dengan ininya 16, ABF. BF-nya itu tingginya itu sama dengan CG ya, ini 12. Ini berarti pakai teorema Pythagoras juga, berarti AF sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 256 ditambah 144 sama dengan akar dari berapa ini? 400 ya. Sama dengan 20. Kalau ini bisa diakarkan berarti ini AF itu. Nah, AF ini sama dengan BE. Sama dengan CH sama dengan DG gitu ya. Pokoknya diagonal pada bidang depan dan belakang itu sama dengan si AF ini. Nah, sekarang kita lihat yang samping, bidang yang samping-samping kiri dan samping kanan ya. Kita lihat bidangnya ini AH gitu ya. Atau yang gampang di sini deh, BG. Kita pindah B, C, G. BC-nya 8, CG-nya 12. Oh, ternyata ini siku-siku juga. Berarti BG kita bisa hitung pakai teorema Pythagoras juga. Akar dari 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah 144 sama dengan akar dari berapa ini? 208. Nah, ini kita cari 208 itu berapa dikali berapa ya? 16 coba. 16 dikali 13. Nah, berarti ini bisa
4 kuadrat dikali 13. 4 kuadratnya keluar sehingga jadi 4 akar 13. Berarti BG sama dengan CF sama dengan AH sama dengan DE itu 4 akar 13. Itu diagonal bidangnya ya. Ada 3. Nah, sekarang diagonal ruang. Ini Bu hapus dulu biar jelas. Diagonal ruangnya itu diagonal yang ada pada ruang ya. Jadi ini ada BH ya. Nah, untuk menghitung BH-nya ini kita perlu BD atau sama dengan AC ya tadi. Ya. Nah, sekarang kita pindahkan ya dia. Gini, gini. Maaf miring. Gini. Ya, anggap aja ini lurus lah ya. Nah, ininya D, ini B, ini H. DH-nya itu tingginya 12, BD-nya itu sama dengan AC ya. BD sama dengan AC. AC-nya itu tadi 8 akar 5. Sehingga kita kalau mau cari BH-nya sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 8 akar 5 dikuadratkan. 12 kuadrat berapa? 1, 4. 4 ditambah 8 akar 5 berarti tadi berapa? 320 ya. Jangan bingung 8 akar 5 kuadrat berarti ini coba lihat 8 akar 5 dikuadratkan berarti 8 kuadrat dikali akar 5 kuadrat. 8 kuadrat kan 64, akar 5 kuadrat kan 5, 64 kali 5, 320. Jadi ini 464, akar 464 itu berapa ya? Coba kita cari perkaliannya. 16 kali 29. Berarti karena 16 itu 4 kuadrat kali 29 sama dengan 4 akar 29. Berarti diagonal ruangnya ini sama dengan 4 akar 29. Ini. Nah, diagonal ruang DF juga sama ya. Diagonal ruang AG dan diagonal ruang C itu sama. 4 akar 29. Nah, sekarang kita cari luas bidang diagonal. Luas bidang diagonal. Ini diagonal pada depan dan belakang. Kita cari bidangnya. Nah, ini tadi kita udah tahu ya. Diagonal yang depan dan belakang itu tadi kan AF. AF ini ya sama dengan BE. Nah, ini Bu garis dulu biar nggak bingung. Nah, berarti kita pindah bidang yang Ibu gambar ini. Jadi ini ya. Jadi ini EB CH. BC-nya 8, berarti EH-nya juga 8. EB-nya tadi sama dengan AF ya, 20. 20 berarti luas bidang sama dengan luas bidang diagonalnya berarti 20 kali 8 sama dengan 160 cm persegi. Karena apa? Karena ini bentuknya persegi panjang, jadi tinggal panjang kali lebar aja. Ya, ini dari depan dan belakang. Nah, sekarang kalau dari diagonal samping.
Nah, kita pindah ya di sini. Persegi panjang juga. AB, GH. AB-nya 16. BG-nya tadi berapa BG? 4 akar 13 ya. 4 akar 13 berarti luas bidangnya sama dengan 16 dikali 4 akar 13 sama dengan 16 kali 4. 64 akar 13 cm persegi gitu. Mudah kan? Udah, ternyata kita pakai lagi tuh teorema Pythagoras. Jadi kita harus ingat. Nah, kalau sisi miringnya tuh apa? Oh, jumlah kuadrat sisinya gitu. Sisi-sisi lainnya. Jelas ya? Dipahami baik-baik. Yang AC tadi itu diagonal bidang bawah, yang artinya sama dengan diagonal bidang atas. Yang AF tadi diagonal bidang depan sama dengan diagonal bidang belakang. Yang BG diagonal samping kanan sama dengan diagonal samping kiri. Jelas? Diagonal ruang itu diagonal yang ada pada ruang, di dalam ruang. Ini contohnya tadi BH atau AG itu sama. BH, DF, AG, atau CE itu sama. Kalau bidang diagonal berarti bidang depan dengan bidang belakang, diagonal bidang depan dengan diagonal belakang, kita tarik garis. Nah, bidang yang terbentuk itu yang kita hitung luasnya. Sama dengan diagonal samping dengan diagonal samping. Diagonal atas sama diagonal bawah nggak dihitung. Bisa diagonal atas sama diagonal bawah. Ini bisa juga kita hitung gitu. Gitu ya. Jelas sama caranya semuanya. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, yaitu ada diketahui balok memiliki luas permukaan 516 ya. Jadi luasnya 516, panjang dan lebarnya, panjangnya 15, lebarnya 6. Yang ditanya tingginya. Nah, sekarang luas permukaan balok. Ingat balok, berarti dia penyusunnya adalah 3 pasang per segi panjang. Berarti 2 panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Kita lihat luas permukaannya berapa? 516. Panjangnya 15 dikali 6. Panjangnya 15, tingginya nggak diketahui. Lebarnya 6, tingginya nggak diketahui. Nah, ini kita 516, 2-nya kita kali silang dulu ya. Dibagi 2 jadi dibagikan. 15 kali 6, 90. Ditambah 15T ditambah 16T karena sama-sama ininya T, berarti bisa dijumlahkan ya, jadi 21 T. 516 dibagi 2 berapa ya? 2 5 8 sama dengan 90 ditambah 21 T. Ini kita pindah ruas ke kiri jadi minus 90 sama dengan 21 T. Kita pindah ke sini ya. 258 dikurang 90 berapa? 160, 821, TT-nya 8 cm. Berarti yang C ya. Oke, jelas. Ini mudah banget. Tinggal kalian ingat aja rumus luas permukaannya, Mas. Terus kita masukin, dapat T-nya. Oke, selanjutnya ini ada luas permukaan kubus. Kalau tadi balok, ini luas permukaan kubus. Kalau kubus kan yang membentuk apa? Persegi. Ada berapa perseginya? 6. Berarti 6 kali si kuadrat. Luasnya 96. 6 si kuadrat kali si lain. 96 bagi 6.
Ini tetap 96 bagi 6, 16. Berarti sisinya sama dengan akar dari 16, yaitu 4. Mana mudah kan? Mudah banget yang ini ya. Yang penting ingat konsep menemukan luas kalau nggak ingat rumus. Oke, ini ada soal balok lagi. Kalau balok, ingat persegi panjangnya ini. Sebuah balok berukuran panjang, kita tulis dulu panjang 3x plus 2. Lebarnya x plus 5. Tingginya 2x min 4. Nah, berarti jumlah rusuknya berapa? Jika jumlah panjang rusuknya 1, oh, dia panjang rusuk. Ingat, coba kita gambar ya. Balok itu tadi rusuknya ada berapa? Kita hitung tadi pas kita hitung unsur-unsur balok. Ada yang inget nggak? Coba berapa? Rusuknya ada 12. Rusuk tuh ini ya, yang kita hitung tadi. Nah, ini ada 12, berarti semua panjang rusuknya ada 12. Nah, kita lihat, kan dia 3 pasang persegi panjang ya. Kita depan sama belakang. Ini depan sama belakang ya. Depan, belakang. Depan sama belakang itu panjang sama lebar. Berarti panjangnya ada berapa? Ada 4 panjang ditambah 4 lebar ditambah 4 tinggi. Bingung ya? Coba ya gini. Ini kan gambar balok, ini kan panjang, ini lebar, ini tinggi. Nah, panjangnya itu kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lebarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tingginya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti rusuknya itu terdiri dari 4 panjang, 4 lebar, dan 4 tinggi. Itu sama dengan tadi berapa? 156. 156 sama dengan ini. 156 sama dengan 4 panjang ditambah lebar ditambah tinggi ya. Terus ini kita bagi aja langsung. Panjangnya kita masukkan ya. Ini tinggal panjang tambah lebar tambah tinggi. 156 dibagi 4 berapa yo? 34, benar nggak? Coba dicek dulu. Benar nggak? Ya, benar ya. Terus panjangnya kita masukkan 3x plus 2. Lebarnya x plus 5. Tingginya 2x min 4. Ini kalau bingung ibu, gini. Panjang lebar berarti. Tapi karena dia plus itu jadi nggak perlu pakai kurung, nggak masalah gitu ya. Ini 34. Nah, kita sekarang jumlahkan yang ada variabel x-nya. 3x ditambah x tambah 2x. 3x tambah x berapa? 4x ditambah 2x, 6x. Sekarang yang nggak ada variabelnya, itu 2 ditambah 5, 7 dikurang 4, 3 plus 3 ya. Nah, berarti ini kita pindah ruas yang 3. 34 dikurang 3 sama dengan 6x. Ini kita pindah ke sini. 34 kurang 3 berapa? 30. 1 sama dengan 6x. Ups, ini kayaknya ada yang salah. Apa yo? Coba dicek lagi. Coba ya, dicek dulu. Yang mana yang salah? Ini oh 156 bagi
4-nya ya. Ini Ibu salah. Nah, kayak gini nih, menghitung tidak teliti itu bisa mempengaruhi jawaban, makanya kita harus teliti ya. Berapa ini kira-kira? 39. Benar nggak? 39 kali 4, coba kita hitung ya. 6, 3, 12. Nah, ini baru betul 39. Berarti 39 dikurang 3 yaitu 36. 36 berarti X-nya sama dengan 6. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Mudah kan? Yang penting kita bisa menerjemahkan si soal tadi. Oh, jumlah panjang rusuk tuh apa sih maksudnya? Berarti jumlah semua rusuknya, bongkar aja rusuknya dilihat. Oh, ini ternyata terdiri dari 4 panjang, terdiri dari 4 lebar, dan terdiri dari 4 tinggi. Tuh, oke, paham? Oke, lanjut ya. Oh, ternyata udah habis contoh soalnya. Jadi tugas untuk pertemuan kali ini ada apa ini? Kubus apa balok? Lihat sisinya. Ini balok ya, karena sisi-sisinya berbeda, dia balok. Jadi ada sebuah balok, kalian hitung luasnya berapa, volumenya berapa, diagonal bidang AC, ini yang Ibu tanya cuma yang AC aja. Ini diagonal bidang AC ya. Ini. Aduh, miring. Itu diagonal yang ada pada bidang bawah. Udah, tinggal pakai teorema Pythagoras saja ini. Diagonal ruang DF. Nah, DF. Kalian perlu BD. BD itu kan sama dengan AC untuk menghitung diagonalnya DF. Kalau luas permukaan tahu ya, rumusnya tahu, volumenya tahu. Nah, diagonal bidang AC ini coba perhatikan segitiga ABC. ABC. Nah, nanti bisa tahu AC-nya berapa. Nah, untuk yang diagonal ruang DF, nah ini berarti kita butuh BD. Berarti ini kalau kita pindah segitiganya gini. B, D, F. BF kan kita tahu ini berapa tingginya. BD-nya kita udah ngitung di C, karena BD sama dengan AC ya. Ini tahu, ini hitungnya tinggal pakai teorema Pythagoras. Nah, yang E, luas bidang diagonal ACGE. Nah, kita pakai yang atas dan bawah. Ini luas bidang diagonal berarti panjang kali lebar. Panjangnya itu si AC-nya ini tadi. AC panjang kali lebarnya itu pakai yang si tinggi. Oke, bisa ya? Bisa seperti contoh soal yang tadi Ibu bahas. Pokoknya kalian berusaha mengerjakan supaya nilainya tidak ada yang kosong. Lalu diupload di KI3. Soalnya ditulis dan gambar ya. Pokoknya soalnya ditulis lengkap, berikut gambarnya. Kalian jawab dengan caranya dan dapatkan hasil yang maksimal supaya membantu untuk mendongkrak nilai ulangan kalian. Baik ulangan harian maupun ulangan ujian tengah semester. Karena kita 2 minggu lagi tuh ada UTS ya, jadi persiapkan diri kalian masing-masing. Gitu, terus udah, Ibu rasa pertemuan kali ini cukup. Dibaca lagi materinya, mungkin kalian punya sumber materi lain, kalian bisa baca untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan, atau bisa putar ulang video Ibu ini juga boleh. Bisa. Terus jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai kendor ya, tetap pakai masker kalau keluar rumah, patuhi semua protokol kesehatan, kalau nggak penting-penting banget nggak usah pergi. Mudah-mudahan kita bentar lagi bisa tatap muka ya sekolahnya. Ibu juga pengen ngajar langsung kalian gitu, berinteraksi langsung dengan kalian. Kita berdoa bersama-sama ya, semoga dunia lebih baik, pandemi segera berakhir. Amin. Ya, semoga apa yang Ibu kasih tadi bisa bermanfaat untuk kalian, bisa kalian serap dengan baik. Oke? Ya, jangan lupa ya tugasnya dikumpulkan. Jangan lupa yang belum absen-absen.
Ya, udah pokoknya itu semua Ibu akhiri materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.